Ustaz Moga kula serahkan. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Hanya atas Rahman dan Rahimnya Allah lah pagi hari ini kita hadir di masjid kita tercinta ini guna melaksanakan kajian Ahad pagi, melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sedang menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah untuk hari yang ke-23. Berapa hari lagi lebarannya? Tanpa terasa Ramadan telah membersamai kita 22 hari. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan membersamai kita. Pertanyaannya, apa yang sudah diperoleh dari Ramadan yang telah membersamai kita? Tentu bagi kita, insya Allah Ramadan akan meninggalkan bekas asar, terutama meningkatkan kualitas keberagamaan kita dari hanya sebagai seorang mukmin menjadi muttaqin. Karena memang dihadirkannya saum di bulan Ramadan ini tiada lain la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Syarat untuk puasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sisa waktu yang ada dapat kita selesaikan sehingga puasa kita insya Allah genap 1 bulan penuh. Wa akmilul iddata. Nanti jika telah selesai
maka jangan takabur. Agar tidak takabur maka bertakbir. Walitukabbirullah. Mengapa tidak boleh takabur? Harus bertakbir, mengagungkan asma Allah, karena bisanya kita mengisi Ramadan nanti sebulan penuh semata-mata karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu bertakbir kepada Allah ala mahadakum yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan beruntung kita memiliki masjid atas peran serta dari seluruh pengurus takmir, maka kemudian kita bisa menyempurnakan Ramadan kita. Tidak hanya puasa, tapi kita warnai, kita isi diantaranya dengan istiqomah melaksanakan kajian di Ahad pagi. Masya Allah, luar biasa nih semangat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-29 yang berisi tentang pengajaran Nabi berdasarkan pengalaman Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bertanya, lewat satu pertanyaan, tetapi Nabi yang pertama mengomentari dulu tentang kedudukan pertanyaan Mu'adz, lalu baru menjelaskan dengan beberapa penjelasan. Pertanyaan Mu'adz kan sebagaimana harapan kita semua, ahbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, beritahu saya amalan yang sekiranya bisa mendatangkan rahmat Allah. Lewat rahmat Allah itu memasukkan saya ke surga, menjauhkan dari neraka. Pertama, Nabi mengomentari dulu pertanyaan Mu'adz. Qad sa'alta an azimin, kata Rasul. Sungguh Mu'adz, panjenengan telah bertanya perkara besar. Jadi bukan perkara sepele. Apanya yang besar itu? Pertama, bisa jadi amalannya. Tetapi Nabi mengatakan, barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah, walaupun ini berat, persoalan besar, maka dia akan mudah bisa melaksanakannya. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksudkan oleh Nabi perkara besar itu dari pertanyaan Mu'adz masuk ke surganya. Masuk ke surga itu tidak gampang, kata Nabi. Tapi barang siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah, maka yang bersangkutan akan mudah memasukinya. Baru kemudian Nabi menjawab amalan yang ditanyakan oleh Mu'adz. Pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Saya lebih cenderung mengartikan
menjaga merealisasikan syahadatain. Karena muara dari la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Ujung dari kita meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang diawali dengan la khaliq illallah, la murabbi illallah, la razik illallah, la malik illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kecuali hanya Allah. Karena Allah pencipta, pemelihara, maka tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah, sampai muaranya. Kalau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah, maka ujungnya la ma'buda illallah. Tidak ada yang layak untuk disembah, diagungkan kecuali hanya Allah. Maka bermuara ke ta'budullah. Nah, apa kaitannya dengan syahadat yang kedua? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mau beribadah kepada Allah, muncul pertanyaan, bagaimana caranya beribadah kepada Allah itu? Disinilah letak pentingnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan muara dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tauhidul uswah, satu kesatuan contoh beribadah ada pada diri Nabi. Nah, satu syahadat, dua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Jadi konotasinya lebih ke rukun Islam. Syahadat yang menjadi fondasi ditindaklanjuti dengan sholat, zakat, puasa, haji. Itu berarti konotasinya lebih ke yang wajib. Sholat yang 5 waktu, zakat sudah jelas wajib, puasa yang wajib di bulan Ramadan, haji juga wajib. Tetapi yang menarik, Nabi kemudian menawarkan diri kepada Mu'adz untuk melengkapi penjelasannya. Nah, hal adulluka ala abwabil khair. Nah, kata Nabi, apakah berkenan panjenengan saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nabi menyebut pintu kebaikan itu: 1 puasa, 2 sedekah, yang ketiga sholat malam. Nah, sudah saya jelaskan jawaban Nabi yang pertama. Bahasa kita mungkin, kalau kamu ingin masuk surga, sebenarnya kamu bisa melaksanakan yang wajib-wajib. Tapi kalau ingin kemudian bukan hanya masuk surga, tetapi juga diselamatkan dari azab api neraka, jangan merasa cukup yang wajib-wajib saja. Jangan jadi muslim minimalis, jadilah muslim yang optimalis. Maka Nabi menunjukkan ini, jangan hanya yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Oleh karena itu
penjelasan Nabi yang kedua lebih mengarah ke yang sunnah-sunnah. Saum konotasinya lebih ke saum sunnah, karena yang wajib kan sudah disebutkan tadi di awal. Sedekah sunnah, karena yang wajib kan ibadah maliyah diantaranya zakat tadi. Lalu kemudian yang ketiga sholat malam, ini juga sunnah. Nah, menarik nih, kalau ingin masuk surga, selamat dari azab api neraka, jangan hanya yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Puasa sunnah, karena di balik puasa ada kebaikan. Apa kebaikan di balik puasa sunnah? Benteng, membenteng. Di dunia puasa itu membentengi diri dari kejelekan. Hawanya puasa kan ingin menghindarkan dari kejelekan. Ketika puasa, gimana caranya kita menjaga perkataan kita? Gimana caranya menjaga perbuatan kita? Walaupun kadang-kadang setan itu ya goda kita lewat hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Menceritakan orang lain tidak, ya. Ketika bersama dengan pasangan kita, nah, lalu kemudian tanpa terasa, maklum ya, bulan puasa kurang makan, yang masuk angin, mandan mumet. Untung punya pasangan, dipijeti sama pasangan. Tanpa terasa sambil dipijeti ngobrol, alhamdulillah sekarang mah ya, kalau pusing-pusing itu ada yang mijeti gitu. Awalnya kan bagus tuh, siapa lo kan panjenengan, oh tersanjungnya luar biasa. Tapi kemudian ketika mencoba ya bertanya, nih kalau dulu sebelum nikah sama saja jenengan pusing, terus siapa yang mijeti? Dijawab, sebelum nikah ta dulu jarang-jarang pusing, gak pernah pusing. Langsung digebuki. Oh, berarti penyebab pusing itu saya ya. Gak dinyana kan, gak diduga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan puasa itu luar biasa, karena puasa itu membentengi kita dari perbuatan yang tidak baik. Ada nggak rumusnya yang puasa selingkuh? Puasa betulan loh, ya. Nggak ada. Kalau ada orang yang sedang puasa selingkuh, itu kualitas puasanya perlu dipertanyakan. Nah, di akhirat puasa itu membentengi diri dari api neraka. Kata Nabi begitu. Jangan lupa sedekah. Nah, karena kebaikan sedekah itu salah satunya menghapuskan dosa. Sebagaimana api memadamkan, air memadamkan api. Dulu pernah saya sampaikan, sampai Nabi mendekati ibu-ibu ketika khutbah Id itu. Wahai ibu-ibu, wahai perempuan, tahukah di akhirat kelak yang paling banyak menempati neraka itu adalah kaum perempuan? Ibu-ibu kaget, kaum perempuan ya. Kata Nabi itu terjadi karena perempuan itu
tidak mensyukuri keberadaan suami gitu. Jadi bahan refleksi ya, sering mengkufuri nikmat punya suami. Terasanya kalau sudah tidak ada baru ya ternyata anugerah punya suami itu. Kata Nabi, ndak usah khawatir, pada bengong, pada diam ya, bersedekahlah panjenengan semua. Dengan sedekah itu bisa menghilangkan dosa. Maka kemudian dikisahkan ibu-ibu kaum perempuan pada bersedekah sampai Bilal menjadikan sorbannya sebagai tempat untuk menampung sedekah saat itu. Tapi ini jangan dijadikan legitimasi oleh ibu-ibu. Kalau begitu kita jelek sama suami juga nggak apa-apa, yang penting nanti sedekah. Kata Nabi kan, nah sedekah kita bisa menghapuskan terhadap dosa-dosa suami. Tidak begitu kesimpulannya. Nah yang terakhir, sholat malam. Banyak kebaikan yang kita peroleh dari sholat malam, menjadikan kita merasa dekat dengan Allah, menjadikan kita tidak gamang menjalani kehidupan seberat apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi. Kan ada Allah. Masa kalah sama anak kecil? Ada seorang anak tetangga itu, dia ditakut-takuti sama ibunya, jangan pergi-pergi gitu, nanti ada hantu, nanti ada apa. Loh kok anak itu refleks bilang, karena biasa ikut TPQ ya, TPA, tenang bu, kan ada Allah. Sekelas anak kecil itu, wah tidak gamang ya. Ibunya bilang, awas nanti ada apa di sana. Tenang, ada Allah. Orang yang suka sholat malam kan punya kedekatan dengan Allah. Sholat itu mi'rajnya kaum muslimin. Maka kemudian lewat sholat itulah kita mengadukan persoalan kita. Jika Allah kemudian sudah mengasihi kita, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan jalan keluar sesulit apapun. Coba lihat kasus Nabi Musa tuh, dikepung tentara Fir'aun di pinggir samudera, depannya samudera. Menurut kacamata manusia tidak ada jalan untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi kan bagi Nabi Musa yang yakin akan Allah, sekelilingnya tertutupi, ke atas bolong, maka dia bermunajat ke hadirat Allah dan dia menemukan jalan keluar. Menurut kacamata manusia, yang akan mati itu Fir'aun, yang akan mati itu Musa. Tetapi apa yang terjadi? Justru yang mati itu Fir'aun. Sama persis mengira Indonesia Australia minimal 0-0 ya. Dibantai 5-1 ya. Dan tapi kalau di Banyumas itu dijadikan momentum untuk syiar lajizmu. Katanya apa? 5A bagi dia, 1 bagi kita, tapi zakat di lajizmu hanya 50.000. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak kebaikan dari sholat malam. Akan mendapatkan ketenangan. Lah mau tidak tenang bagaimana ya?
segala dikomunikasikan dengan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah berikutnya yang luar biasa, Nabi mengerucutkan dari apa yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal itu. Nabi juga menawarkan, mau nggak saya beritahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya. Nah tentu Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Rasul kemudian menjelaskan pokok segala perkara itu Islam, tiangnya sholat, puncaknya jihad. Jangan lupa, pokok segala perkara dalam kehidupan itu Islam. Itu harta yang tidak ternilai bagi kita. Perjuangkan lewat apa? Menjaga tiang-tiangnya, laksanakan sholat. Kalau kita menjaga sholat, insya Allah tiang yang lain, rukun yang lain akan terjaga. Dan jaga Islam lewat jihad fisabilillah. Karena jihad itu puncaknya dalam memperjuangkan Islam. Jihad itu bersungguh-sungguh. Salah satu jihad adalah berperang. Tapi perang dikalahkan pahalanya oleh ngaji. Nah, tintanya guru, orang yang berilmu, lebih berat dalam timbangan nanti di akhirat daripada darah syuhada. Jadi kehadiran kita di sini melebihi orang yang sedang berperang di medan laga, apalagi puasa. Sudah perutnya kosong, hawanya ngantuk, ya nahan ngantuk aja kan luar biasa. Hanya untuk mendengarkan, Masya Allah, wajar kalau pahalanya besar. Konon katanya yang akan masuk surga setelah para nabi dan rasul itu orang-orang yang berkaitan dengan ilmu, termasuk para pencari ilmu. Lah saya melihat ini wajah-wajah penghuni surga ini. Tapi mohon maaf, sebelum Bapak Ibu masuk surga, saya duluan yang masuk surga. Karena saya yang ngajarnya. Iya. Ini jihad Bapak Ibu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Nah, itu kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, Bapak Ibu keluar dari rumah, mendatangi masjid ini untuk apa? Thalabul ilmi. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, maka ia sedang berada di jalan Allah, jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali pulang ke rumah. Terlebih dilaksanakan di bulan Ramadan, bulan di mana dilipat gandakan pahala. Masya Allah. Terima kasih ini takmir ya, memberi sarana untuk panen raya kita di bulan Ramadan. Padahal bisa jadi tadi pagi habis mengikuti kuliah subuh, kultum subuh ya. Kultum itu kuliah 7 menit. Tapi ada yang mengartikan juga kuliah terserah antum. Katanya kultum udah lebih dari 10 menit. Kan kultum kuliah terserah antum ya. Kalau kultumnya menjelang buka, sering diartikan kultum itu kuliah tunggu makan dan minum. Nah yang terakhir,
Masya Allah, luar biasa. Nabi kemudian memberitahu Mu'adz bin Jabal tentang apa namanya, inti semua persoalan yang ditanyakan tadi. Setelah kewajiban, lalu lengkapi dengan yang sunnah. Nabi mengerucutkan, ingat pokok perkara dalam kehidupan kita itu Islam, makanya jaga tiangnya, yaitu jaga sholat yang 5 waktu, lalu kemudian puncaknya jihad fisabilillah. Tapi Nabi kemudian menjelaskan, tahu nggak Mu'adz yang bisa menjaga semua itu? Jadi kesemuanya kuncinya ada satu, sambil Nabi memegang bibirnya. Nah, Nabi menyebut apa namanya, lisan. Karena kualitas keislaman kita itu kan banyak ditentukan, dilihat dari ucapan kita. Ucapan menggambarkan isi kepala dan isi hati. Jadi ibarat teko, apa di sini ya namanya teko itu? Ceret. Nah, apa yang keluar dari ceret itu kan memberi gambaran isinya. Kalau isinya air teh, yang keluar ya air teh. Oleh karena itu keberagamaan kita banyak ditentukan juga oleh lisan kita. Maka wajar kalau Nabi meminta untuk menjaga lisan. Lewat lisan bisa masuk neraka, lewat lisan bisa terjaga dari neraka. Lewat lisan bisa masuk surga, lewat lisan bisa tertolak, terhambat masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu hadis yang kita kaji di sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-30. Al-haditsus salasuna. An Abi Sa'labatal Husaniyyi Jursum ibni Nashir. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani, nama yang sebenarnya itu adalah Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, innallaha faradha faraidho. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban. Nabi menyampaikan lebih lanjut, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyepelekannya. Satu, Allah telah menetapkan kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban kalian itu jangan disepelekan. Yang kedua, nah, wahada hududan, kata Nabi, Allah pun telah menentukan batasan-batasan. Nabi melanjutkan berkaitan dengan batasan ini, fala ta'taduha. Oleh karena itu janganlah engkau melanggar batasan.
Lalu kemudian yang ketiga, Nabi melanjutkan wahar Roma asya'a, Allah pun telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuka, maka janganlah engkau jatuh tercebur ke dalamnya. Yang terakhir, Nabi bersabda wasakataan asya'a, dan Allah pun, kata Nabi, telah mendiamkan beberapa hal. Nah, rahmatan, didiamkannya hal-hal tersebut itu rahmat bagi panjenengan, rahmatan lakum. Ghairon nisyani, bukan karena Allah lupa, sengaja. Nah, itu rahmat, kata Nabi. Oleh karena itu, fala tabahasu anha, janganlah kamu membahasnya. Allah saja tidak membahas, ngapain kamu membahasnya? Itu rahmat bagimu, paling tidak agar tidak terbebani. Oleh karena itu nggak usah membahas. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 4 hal yang disampaikan oleh Nabi. Dengan informasi yang berkaitan dengan 4 hal tadi, para ahli hadis, para ulama menyatakan isi kandungan hadis ini melingkupi aspek-aspek ajaran Islam. Bahkan sampai dikatakan tidak ada hadis yang semelingkupi ini, karena di dalamnya memuat 4 hal yang itu berkaitan dengan semua aspek ajaran Islam. 1, al-wajibat, kewajiban. Yang kedua, hudud, batasan-batasan dalam Islam. Yang ketiga, al-haromat, yang dilarang, yang diharamkan. 1, diwajibkan. 2, adanya batasan. Yang ketiga, adanya larangan. Nah, tetapi ada 1 lagi, as-sukut, sakata, perkara yang memang sengaja oleh Allah didiamkan sebagai rahmat bagi kita semua. Allah tidak membahasnya. Masing-masing Nabi memberi tuntunan. Untuk kasus kewajiban, kata Nabi, hati-hati, jangan disepelekan. Wasiat Nabi bukan jangan ditinggalkan kewajiban itu, jangan disepelekan. Karena meninggalkan kewajiban itu biasanya Bapak Ibu bermula dari menyepelekan. Nah, kewajiban sholat, kalau orang sudah terbiasa menjaga sholat yang 5 waktu, itu kayak ada alarm dalam diri kita. Menjelang duhur, sudah langsung mengingatkan, sebentar lagi duhur. Mau asar, sudah sebentar lagi asar. Sehingga dengan alarm itu kita kemudian bersiap-siap. Hati-hati Bapak Ibu, setan menggoda kita. Awalnya bisa jadi godaan setan bukan meninggalkan, menyepelekan. Nah, adzan berkumandang, setan membisikkan, ya,
ora apa-apa wis tenang bae nembe adzan kok. Lagian azane urung rampung iki. Nah. Menyepelekan. Adzan sudah selesai dikumandangkan. Lagi-lagi Bapak Ibu, di satu sisi hati kita kan berkata, adzannya sudah rampung ya, mau bergegas, setan lagi-lagi menggoda kita. Menggodanya bukan jangan melaksanakan sholat. Luar biasa setan menggoda kita lewat apa? Lewat menyepelekan. Sing nembe rampung bok adzane komate beurung iki, tanda mulai ditegakkannya sholat itu kan komat. Wah keren kan? Keren, tapi menyepelekan. Harus mengkowai sedela. Komat juga sudah dikumandangkan. Belum rampung komatnya. Sudah rampung lah, waktu zuhur mbok omber. Nah Bapak Ibu, mulai itu waktu zuhur omber ya. Jam 1, sampai jam 1, asarnya paling tidak kan jam 3 ya. Mulai itu. Maka wasiat Nabi itu Masya Allah luar biasa. Jangan menyepelekan kewajiban. Dari menyepelekan itu, kemudian nanti kita akan menganggap enteng kewajiban. Menganggap enteng itu dalam tanda petik, artinya meremehkan. Iya, kalau misalnya sholatnya sudah mepet-mepet asar, itu akan dijadikan oleh setan legitimasi menggoda kita. Ketika nanti asar berkumandang, karena belum lama zuhur dilaksanakan, lagi-lagi setan menggoda kita. Adzan dengan modus yang sama tadi, nembe adzan iki, komat, nembe komat iki, waktu asar mbok omber sampai maghrib. Tapi ada satu lagi legitimasi ketika kita mau segera melaksanakan sholat. Setelah ada komat dikumandangkan apa? Zuhure be tadi bok mepet asar, siki mepet maghrib kok ora apa-apa. Mulai tuh. Apalagi kalau sampai meninggalkan, naudzubillahimin, itu bisa jadi cara setan menggoda kita untuk meninggalkan sholat, bermula dari menyepelekan. Iya. Sama dengan Bapak Ibu ketika kita meninggalkan sholat, setan luar biasa ya. Dosa tuli yang namanya wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kewajiban itu diberi pahala bagi yang mengamalkannya, diberi siksa bagi yang meninggalkannya. Dosa sudah zuhurnya mepet-mepet asar, sudah asar tidak dilaksanakan, lagi-lagi karena menyepelekan apa Bapak Ibu? Kayak tidak tahu aja, Allah kan Maha Pengampun. Masya Allah Bapak Ibu, hati-hati dengan menyepelekan kewajiban. Nah, oleh karena itu kata Nabi, pesannya jangan menyepelekan kewajiban. Anggap itu sebagai sesuatu yang memang serius, harus diseriusi. Agama bukan tempatnya untuk bercanda dan main-main. Sampai menjadikan Allah kan Maha Pengampun. Kayak nggak paham aja. Ampunan Allah itu, luasnya luar biasa ya. Iya, tapi bukan untuk menyepelekan agama. Gini Bapak Ibu, yang namanya karet itu lentur, tapi kalau ditarik seenaknya sendiri putus.
Ini yang bisa menyebabkan wasiat Nabi ini penting. Dari awalnya menyepelekan, nanti kemudian bisa meninggalkan, terputus. Oleh karena itu kewajiban ini harus diseriusi. Betul-betul jadi fokus perhatian kita. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang menjaga kewajibannya. Agar terjaga kewajibannya harus serius, jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh. Saya pernah Bapak Ibu diskusi tentang sholat. Kita kan berupaya sholat kita agar berkualitas. Sholat yang berkualitas itu sholat sesuai sholatnya Nabi. Kok ada yang komentar, hari gini masih bahas sholat, orang lain sudah bahas angkasa luar gitu. Saya respon mengomentari Bapak Ibu, angkasa luar itu masih dunia. Sholat itu melebihi dunia, tembus sampai akhirat, luar angkasa. Bukankah Bapak Ibu, awal ketika kita dihisab kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban itu sholat. Awalu mayuha sabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi kalau kita diskusi sholat, itu bukan diskusi yang remeh-temeh, itu diskusi perkara besar berkaitan dengan nasib kita kelak di akhirat. Ke angkasa luar sekali gagal mah buat lagi. Tapi ketika kita sampai di akhirat nggak bisa lagi kembali ke dunia, menyesalnya luar biasa. Enak aja ngomong hari gini masih bahas sholat gitu, diskusi kok sholat. Yang pertama Bapak Ibu, Allah telah menetapkan kewajiban kita, kewajiban yang diberikan kepada kita, mari kita laksanakan dengan serius, jangan sekali-kali menyepelekan. Nah yang kedua Bapak Ibu, sudah jam 10 Bapak Ibu, kurang 2 jam ya. Iya. Yang kedua, Allah pun telah menetapkan batasan-batasan. Batasan agama ada wajib, ada sunnah. Lalu di dalam pelaksanaan yang wajib pun ada batasan. Anjuran Nabi apa? Jangan dilanggar, jangan melampaui batas. Kalau sunnah, jangan kemudian dibuat jadi sunnah ya sunnah, batasannya begitu. Jangan sampai karena kita menyenangi yang sunnah lalu kemudian menetapkan itu seolah-olah jadi wajib dan jadi ukuran bagi keberagamaan orang lain. Namanya sunnah, anjuran, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Jangan sampai kemudian kita melampaui batas, memberi predikat kepada yang tidak melaksanakan sunnah itu dosa. Kalau sunnah tidak dilaksanakan tidak berdosa, tapi memang lebih baik dilaksanakan karena ada keutamaan mendapatkan pahala. Nah yang kedua, ketika kita melaksanakan yang wajib itu pun ada batasan-batasan. Allah mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, kan ada batasannya. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.
Nah, batasannya seperti itu. Kalau sudah azan subuh berkumandang, awal batasan puasa, ya segera harus menahan diri. Jangan kemudian karena sahurnya agak kesiangan, kita bangun sudah dikumandangkan imsak. Hadza imsakukum, turu sumu ya. Biasanya kan Bapak Ibu setelah sahur tidur ya, tidak bergegas ke masjid. Ada teman saya yang nakal dulu waktu saya kuliah S1 itu, satu kosan merubah sendiri itu. Iya, bunyinya sumu diganti turu li ajalillah, tidur lagi untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kan tidur di bulan puasa berpahala gitu. Nah, bangun. Boleh nggak Bapak Ibu kita karena kesiangan sahur padahal sudah imsak, boleh nggak minum, makan? Boleh. Zaman Nabi tidak ada imsak. Imsak itu kreativitas para ulama biar tidak kebablasan. Kalau dibuat ilustrasi dengan lampu lalu lintas, nah imsak itu ibarat lampu kuning. Jadi siap-siap berhenti. Tapi kan Bapak Ibu menafsirkannya kalau di jalan itu lampu kuning cepet-cepet. Iya, saya kadang juga bingung ya, lampu kuning berhenti dari belakang malah tidit gitu. Jadi bukan segera ke sana, maksudnya siap-siap berhenti karena setelah lampu kuning lampu merah. Ini juga begitu, siap-siap untuk menahan diri. Nah, tetapi kalau kemudian seandainya sudah bangunnya menjelang imsak, bangun imsak, ya kita masih punya kesempatan untuk sahur, boleh. Karena kan batasan puasa dari mulai terbit fajar, nah sampai terbenam matahari. Tapi Bapak Ibu, ketika sahur hanya tinggal sesendok lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nggak dimakan? Batasannya kan azan. Iya. Batasannya di situ, ya. Nah Bapak Ibu, hati-hati nanti, kadang-kadang setan pun menggoda. Kalau tadi kewajiban itu lewat menyepelekan, ini pun lewat logika. Ya loh, bok tinggal satu sendok mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, temennya setan. Masa orang puasa temennya setan? Batasannya di situ, jangan dilanggar. Sami'na wa atokna. Tiba giliran nanti azan maghrib. Kalau azan maghrib sudah berkumandang, jangan tidak berbuka membatalkan, segera buka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, menyegerakan buka diberi predikat oleh Nabi apa? Sunnah. Dan kayaknya tidak ada sunnah yang paling ditaati kecuali sunnah menyegerakan buka, ya. Iya, wong 5 menit menjelang azan saja sudah siap-siap kolak di depan, ya. Kalau ngikuti RRI tulung dung 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 dung
dung dung, wah garpunya sendoknya sudah langsung dicelupkan ya. Tidak ada sunnah yang paling ditaati kecuali menyegerakan buka. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa jadi masih kuat ini, batasannya di situ ya sudah. Boleh makan, boleh minum, boleh enggak hubungan suami istri. Masa hubungan tidak boleh? Ya hubungan dalam tanda petik. Nah, lihat surat Al-Baqarah, karena dulu masih ada pertanyaan tentang itu. Puasa ya kober-kobre. Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyami rofasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagimu berhubungan dengan istri kamu. Loh, kok berhubungan dengan istri kamu ya? Apa memang umumnya yang mengawali itu bapak-bapak? Tapi kasus Nabi Yusuf yang ambisi, yang agresif, perempuan, bukan Nabi Yusuf ya. Nah, dihalalkan boleh. Nah, kalau Allah menghalalkan, tidak boleh kita mengharamkan. Allah sudah membuat batasan. Puasa itu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, larangan puasa boleh dilaksanakan. Larangan dalam arti yang membatalkan. Makan boleh, boleh. Minum boleh, boleh. Berjima boleh, boleh. Gak boleh Bapak Ibu kita melampaui batasan. Yang disebut dengan jangan melanggar itu melampaui batasan. Jangan mentang-mentang kuat, nanti ajalah saya bukanya habis tarawih aja. Kata Nabi, itu perbuatan yang dibenci dan menggambarkan tidak ada rasa syukur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, satu kewajiban jangan disepelekan. Yang kedua, batasan Allah jangan sampai dilampaui. Jangan sampai dilanggar dalam arti Allah sudah menentukan batasnya begitu, kita membuat batasan sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin cukup 2 dulu. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya tentang sabda Nabi tentang al-haromat dan yang as-sukut, larangan Allah dan yang didiamkan oleh Allah. Ini pada puasa enggak sih? Kayaknya semangat banget ya. Emang kalau puasa harusnya gimana? Kayak loyo? Enggak juga. Tidak ada. Itu uniknya puasa, berbeda dengan ibadah yang lain Bapak Ibu. Kalau ibadah yang lain kelihatan, tadarus kelihatan, kedengaran, ya, sholat kelihatan, lewat ucapan dan lewat perbuat. Haji lebih-lebih kelihatan. Puasa itu nggak kelihatan. Jangan Bapak Ibu nanti itu salah menafsir. Nggak usah menafsir. Ada orang yang terengginas kayak gitu di bulan Ramadan. Ya kayaknya nggak puasa apa ya? Padahal banyak juga yang lemas, ngantuk, padahal nggak puasa ya. Tapi kalau di sini ya pada puasa insya Allah.
Terlebih kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Iya, ini kita sudah hari yang ke-23. Nabi itu di 10 hari terakhir Ramadan meningkatkan intensitas ibadahnya. Kalau kita intensitas ibadah yang semangat itu kan di awalnya semangat tarwih itu kan di awal, sampai di masjid yang lain membuat teratak. Tapi semakin kesana semakin maju sofnya. Iya. Kalau Nabi itu justru semakin gairah semangat itu di akhirnya, karena akhir itulah yang menentukan. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita kalah. Ya, pertandingan banyak awalnya menang, in the jury time, akhir-akhir pertandingan lalai merasa menang, merasa 10 pertama bisa mengisi, 10 hari kedua bisa mengisi, 10 hari yang terakhir lalai. Wah, bisa dikalahkan oleh setan nanti. Tapi kan setan di bulan Ramadan dibelenggu. Nah, bahkan Nabi Bapak Ibu iktikaf fokus di masjid. Dan malamnya kata Aisyah, di 10 hari terakhir itu Nabi itu menghidupkan malam. Ihya'ul lail. Nah, dengan iktikaf, dengan muhasabah, jika hasil muhasabah banyak dosanya nih, segera ditaubati, beristighfar, lalu berzikir, yang tidak kalah pentingnya bermunajat ke hadirat Allah. Masya Allah, Nabi mengoptimalkan. Jika tidak bisa sepenuhnya iktikaf di masjid siang malam, paling tidak malamnya dihidupkan oleh kita sebagai Nabi itu menghidupkan. Bahkan Nabi membangunkan anggota keluarganya. Yang ketiga, Nabi mengencangkan sarungnya. Nah, mengencangkan, walaupun uhillalakum lailatas siyami rafasu ya ila nisaikum, tetapi 10 hari terakhir Ramadan Nabi mengencangkan, tidak menggauli istrinya. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Bapak Ibu kita bisa mengikuti Nabi. Apa yang menyebabkan Nabi menghidupkan malam? Agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang punya istri namanya Lailatul Qadar? Iya. Saya kan sudah dapat Lailatul Qadar, ngapain iktikaf gitu. Dan Lailatul Qadar itu punya keutamaan khairum min alfi syahr. Di samping keutamaan yang lain, di surat Ad-Dukhan itu kan ada kalimat amron min indina. Jadi menetapkan kembali urusan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa lebih optimal di 10 hari terakhir Ramadan ini. Allah menyehatkan kita, melapangkan rezeki kita, memberkahi kehidupan kita semua, menjaga keimanan kita sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini, sehingga nanti layak mendapat predikat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin.
ujarku arep rampung dini ora rampung-rampung ya. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri Bapak Ibu dengan melafalkan hamdalah dan doa kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan